Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan, untuk terlebih dahulu Gusri selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada untuk terlebih dahulu menyampaikan salawat dan salam khususnya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat beliaulah tentunya kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Gusri akan mengijazahkan satu buah amalan yang insya Allah jika nantinya ini diamalkan atau dilakukan secara istiqomah, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keikhlasan, dan diniatkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan ini perlu diketahui tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu adalah amalan tentang surah Yasin, yang mana kita harus tahu dan harus paham untuk cara pembacaannya dan jam-jam pelaksanaannya, dimana dari faedah amalan surah Yasin ini nantinya, khususnya untuk saudara-saudaraku saat ini yang sedang memiliki kebutuhan mendesak, ya, artinya kebutuhan mendesak itu dalam arti yang memang sangat dibutuhkan, atau bisa jadi mungkin ada satu keinginan atau hajat yang belum terwujud. Nah, disinilah nanti akan Gusli jelaskan satu persatu. Sedikit pesan dari Gusli, biasakan untuk menyimak video atau audio itu jangan di skip atau di jeda-jeda atau di lompat-lompat. Supaya apa? Supaya paham. Jadi artinya tidak harus bekerja 1, 2, 3 kali. Cukup 1 kali mengerjakan tapi langsung paham, dan 1 kali mengerjakan insya Allah sudah mendapatkan hasilnya. Itu tentunya sudah menjadi tujuan kita. Artinya di sini saudaraku, dengan mengamalkan ini insya Allah nantinya saudaraku yang saat ini mungkin yang belum memiliki rumah, ingin punya rumah, yang belum memiliki kendaraan baik itu motor, mobil, mungkin yang saat ini sedang terlilit hutang berapapun nilainya, baik dari puluhan, ratusan juta maupun miliaran rupiah jumlahnya. Artinya saat ini sedang mengalami keretakan dalam rumah tangganya, bangkrut atau failit dalam usahanya, baik itu dari skala pedagang kaki lima sampai ke level perusahaan. Mungkin ada juga di antara saudara kita saat ini sedang menginginkan untuk mendapatkan jodoh segera dan jodoh yang terbaik untuk kita tentunya. Masalah penyakit, apapun penyakitnya, berapapun lama jenis sakitnya, maka insya Allah saudaraku, apalagi di zaman sekarang ini mendekati tahun politik, khusus untuk saudaraku yang saat ini sedang mencalonkan pilkada, apapun bentuknya, insya Allah nanti dengan mengamalkan ini, saudaraku akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan keinginan. Enggak perlu lagi kita minta ke dukun sana, dukun sini, dengan syarat itu, syarat ini. Nauzubillah. Kita tahu sebagai umat muslim tentunya begitu banyak manfaat dan khasiat kandungan yang dalam sumber Al-Quran yang bisa kita manfaatkan. Dan kita tahu semuanya yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jawabannya satu, dan pertanyaan juga satu. Jika kita saat ini menginginkan sesuatu apapun, baik yang ada di dunia maupun di langit sana, dan untuk kemudian di akhirat pada saatnya, kepada siapa kita meminta selain hanya kepada Allah? Dan jawabannya tentu hanya Allah yang bisa memberikan, dan hanya Allah yang bisa menentukan atas izin dan kehendaknya. Nah, itu sedikit motivasinya saudaraku.
Tapi ada satu hal yang perlu diingat, karena kedahsyatannya luar biasanya ya. Dari manfaat kita mengamalkan Yasin ini nanti di jam yang nanti Gusti ditentukan dan tata caranya, jangan sampai untuk meminta atau memohon hal-hal yang tidak penting. Ini perlu saya garis bawahi karena risikonya kan sangat luar biasa, apalagi meminta untuk hal yang salah, untuk mencelakai seseorang, untuk menyumpah seseorang dalam hal-hal yang tidak dianjurkan atau sangat dilarang oleh agama kita. Manfaatkan dari amalan ini nantinya untuk hal kebajikan, hal kebaikan. Bisa jadi mungkin saat ini belum punya mobil, pengen punya mobil. Mungkin ada yang sudah punya mobil tapi pengen ke level mobil yang lebih mahal. Katakanlah ke levelnya Pajero, Ferrari, Alphard dan sebagainya. Kendaraan motor pun begitu, dari motor kecil hingga sampai motor yang mahal. Atau bisa jadi yang saat ini masih mengontrak ya. Sangat menyedihkan memang faktanya kalau kita ngontrak, apalagi dalam hitungan tahun, kalau kita kalkulasikan 1 bulan sekian kali sekian sudah berapa. Tentu keinginan itu sudah wajar untuk ingin segera memiliki rumah sendiri. Nah, amalkan ini nanti saudaraku, insya Allah nggak butuh waktu lama. Dan mungkin ada juga yang sudah memiliki rumah tapi maaf, rumahnya mungkin masih dalam kondisi yang masih memprihatinkan. Pengen untuk mengadakan perubahan rumah yang lebih layak dan lebih bagus. Amalkan ini. Yang ingin memiliki jabatan, amalkan ini. Yang saat ini dagangannya sedang bangkrut, usahanya failit, perusahaannya kolab dan sebagainya. Rezeki seret, susah. Sedangkan di satu sisi sudah melaksanakan syarat syariatnya. Bekerja sudah mati-matian, banting tulang. Sholatnya sudah nggak ditinggal, doa ini, doa itu, amalan ini dan sebagainya. Tapi faktanya sampai detik ini juga belum terijabah. Maka dari itu saudaraku, insya Allah dengan amalan ini nanti, selama ini dilakukan bisa secara istiqomah, jangan ada rasa putus asa, dengan keyakinan yakin seyakinnya hanya kepada Allah, dan ini diniatkan semuanya lillahi ta'ala hanya karena Allah, maka insya Allah tidak butuh waktu dalam 40 hari. Apapun menjadi hajat keinginan saudaraku, saya rasa apa yang menurut kita tidak mungkin, jika Allah berkehendak, kun fayakun kata Allah, maka akan terjadilah dia. Yakinkan dalam hatimu, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Kalau saya minta dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah, dan semuanya saya lakukan, niatnya lillahi ta'ala hanya kepada Allah, yakinkan dalam hatimu, pasti Allah akan kasih. Ya. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatullah Allah. Tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita semuanya, umat muslim ya. Kita sebagai umatnya Rasulullah tentu sangat sering untuk membaca surah Yasin. Apalagi terutama itu di malam Jumat, biasanya hampir seluruh mayoritas umat muslim itu membacanya. Namun begitu ada beberapa orang yang mengkhususkan surah Yasin untuk suatu buah proses dalam penyampaian hajat. Namun begitu ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan. Mungkin proses ini sangat berbeda dengan yang lain, tapi insya Allah ini sudah Gusti ijazahkan, dan insya Allah saudaraku tinggal mengamalkannya saja, lakukan secara istiqomah, sesuaikan dengan kebutuhannya untuk hal-hal yang baik, yang emergensi menjadi kebutuhan pokok. Jangan digunakan untuk meminta hal yang aneh-aneh, apalagi untuk mencelakai seseorang. Nah, itu amanah dari Abah. Jadi surah Yasin ini saudaraku, mulai setelah mendengarkan audio dan video ini, biasakan mulai nanti malam setelah kita melaksanakan sholat subuh itu membaca surah Yasin ini 4 kali putaran ya. Sekali lagi gue ulangi ya, membaca surah Yasin ini 4 kali putaran. Tapi ada beberapa hal yang harus perlu diingat. Silahkan nanti boleh dicatat atau direkam atau diputar ulang kembali video ini hingga hafal. Nah, di saat kita baca surah Yasin itu diawali dengan awalan membaca Yasinnya 4 kali saudaraku juga. Artinya membaca surah Yasin dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu diulang sebanyak 4 kali. Dan pada setiap kita membaca surah Yasin, dari surah Yasin yang pertama 1 kali putaran, 2 kali putaran, 3 kali putaran, dan yang terakhir 4 kali putaran, diawali di saat membaca Yasinnya itu 4 kali. Artinya begini, Bismillahirrahmanirrahim,
Yasin, 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 Yasin. Nah, itu 4 kali. Setelah itu dibaca 4 kali, baru dilanjutkan dengan Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, paham ya? Itu dibaca sampai selesai, artinya sudah mendapatkan 1 kali putaran. Kemudian yang kedua, putaran kedua dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Itu 4 kali. Setelah dibaca 4 kali Yasinnya, kemudian dilanjutkan dengan Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, dan seterusnya hingga selesai. Nah, ingat, Yasinnya 4 kali di awal itu wajib dibaca, ya. Itu yang pertama. Kemudian, saudaraku, ingat, setiap dalam 1 kali putaran surah Yasin itu pada bagian ayat 38, ya. Mau dicatat dan diingat, pada bagian ayat 38 itu dibaca ulang 14 kali. Artinya di ayat 37 kemudian di 38 itu dibaca 14 kali. Yang dibaca 14 kali yang mana, Bah? Yang pada ayat bagian nomor 38 itu saja. Nah, jika pada bagian ayat 30 nomor 38 tadi sudah dibaca sebanyak 15 kali, dilanjutkan ke ayat 39 sampai berikutnya, ya. Nah, kemudian nanti begitu sampai di ayat 38 itu dibaca 14 kali, dilanjutkan dengan ayat ke 39, ayat 40, ayat 41, 42, 43, dan nanti bertemu lagi pada bagian ayat yang ke-58. Nah, nanti bertemu pada saat di ayat 58 itu salamun qaulam mir rabbir rahim, itu dibaca 7 kali, saudaraku, ya. Ada bagian ayat 58 salamun qaulam mir rabbir rahim, 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 itu sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu di nomor 59, ya. 59, 58 sudah, 59 sampai selesai. Nah, kemudian nanti berhenti lagi pada ayat 81. Pada bagian ayat 81 itu diulangi sebanyak 12 kali, ya. Pada bagian ayat nomor 81 ini kita baca sebanyak 12 kali, ya. Jadi perlu saya ulangi. Di saat pertama membaca surah Yasin, karena ini 4 kali putaran, pada bagian awal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, itu artinya pada bagian Yasinnya itu 4 kali. Kemudian dilanjutkan ayat yang berikutnya hingga selesai. Nah, nanti stopnya di mana? Pada ayat bagian ayat nomor 38 itu diulang 14 kali, ya. Kemudian dilanjutkan untuk di ayat 39 sampai ke 57. Nanti di ayat 58 stop lagi. Pada bagian ayat nomor 58 itu dibaca sebanyak 7 kali. Nah, setelah dibaca 7 kali dilanjutkan dengan ayat nomor 59 hingga nomor 80. Pada bagian ayat 80 berhenti di 81. Di ayat 81 itu dibaca sebanyak 12 kali. Lalu jangan lupa bacakan surah Al-Fatihah itu 1 kali, ya. Surah Al-Fatihah 1 kali, lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, lalu mintalah apapun yang kalian minta kepada Allah SWT. Sekali lagi perlu Gus tegaskan, cara meminta kepada Allah tidak usah minta yang aneh-aneh. Artinya amalan dari surah Yasin ini dikhususkan untuk meminta sesuatu hal-hal yang memang kita butuhkan, dalam arti suatu permintaan untuk kebaikan, bukan untuk minta hal-hal yang buruk atau yang jahat untuk menjati seseorang, melakukan kejahatan kepada seseorang.
itu Gusli tidak akan bisa mengikhlaskan dalam pengijazahan ini. Seperti yang Gusli sampaikan tadi di awal, mau minta mobil, minta rumah, minta usahanya sukses, minta rumah tangganya tentram damai, minta penyakitnya sembuh, minta jodoh, laksanakan saja seperti ini. Lakukan membaca Yasin secara istiqomah terus menerus dengan 4 kali putaran, itu akan lebih bagus selama 40 hari berturut-turut saudaraku. Nanti lihatlah, insya Allah sebelum 40 hari itu sudah akan ada manfaat atau hasilnya yang bisa saudaraku lihat sendiri. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja yang dirahmati Allah, sekiranya agar amalan ini nantinya bisa bermanfaat dan lebih mustajab, ya, akan menjadi berkah untuk kita bersama, khususnya untuk siapapun yang mengamalkannya, apalagi untuk bagi yang pendatang baru yang mungkin baru menemukan video ini, yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, supaya lebih afdol, supaya lebih mustajab dalam pengamalannya nantinya. Gusli hanya minta keikhlasan hatinya dari pengijazahan ini, minta bantu untuk membesarkan nama channel Jalan Surga ini supaya bisa semakin bertumbuh berkembang menjadi lebih baik ke depannya dengan cara menekan tombol subscribe, ya, kemudian menekan tombol loncengnya dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, minimal ke 100 sahabat, saudara atau siapapun ke sosial media manapun. Dengan begitu insya Allah nantinya apa yang akan saudaraku laksanakan ini akan Gusli aminkan. Semoga menjadi hajat dan keinginan saudaraku segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulasan singkat ini, saya yakin jika saudaraku mau melaksanakannya secara istiqomah, penuh dengan kesabaran, keikhlasan, dan yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, diniatkan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesulit apapun, seberat apapun, dan serumit apapun permasalahan saudaraku akan segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, adalah salah ucapan maupun kata-kata, karena bahwasanya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bermanfaat. Di akhir kata Gusli akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.